Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pendidikan Indonesia. Saya Mukarudin Pohan sebagai moderator pada acara seminar yang akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi pendidikan. Di sini kita akan ada pemateri dua orang, yaitu pemateri pertama yaitu Mbak Nazmi Diandra. Mbak Nazmi. Dan pemateri kedua ada Mas Muhammad Fahmi Adabi Sulistyo. Salam Mas. Hadir Mas Bohan. Baik, tidak bertele-tele, mari kita langsungkan acara kita. Kita persilakan kepada Mbak Diandra untuk mempresentasikan untuk Mbak Najmi Diandra, dipersilakan. Baik, makasih Mas Pohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmi Diandra Putri selaku narasumber atau pemateri pertama yang akan membahas atau membicarakan soal permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Dibandingkan negara lain, kualitas sistem pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Pada kenyataannya, pendidikan merupakan aspek kehidupan yang sangat krusial. Bangsa ini menaruh harapan besar terhadap pelajar dan pembangunan Indonesia. Namun harus diakui bahwa pendidikan sangat penting untuk menciptakan budaya berstandar tinggi. Untuk memperoleh pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, pegawai yang berkualitas diperlukan upaya dan solusi. Kualitas pendidikan di Indonesia sebagai seluruh rumah tangga di Indonesia, pemerataan pendidikan di tempat yang jauh dan pemberian beasiswa bagi siswa yang layak adalah beberapa tindakan yang dilakukan. Hambatan terbesar untuk mencapai pendidikan berkualitas di Indonesia adalah sistem pendidikan. Penyebab utama buruknya standar pendidikan Indonesia saat ini adalah masalah ini. Tentunya masyarakat Indonesia harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Pendidikan merupakan bidang utama yang menjadikan Indonesia negara maju. Oleh karena itu, setelah memahami penyebab buruknya kualitas pendidikan di Indonesia, sebaiknya pemerintah segera melakukan penelitian dan evaluasi, agar permasalahan yang ada dapat segera teratasi. Dengan begitu, saya berharap ke depannya kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik, dan bangsa Indonesia bisa terbebas dari kebodohan. Karena hanya dengan menghilangkan kebodohan, maka bangsa bisa dikatakan mandiri. Nah, solusi untuk mencegah permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia diperlukan usaha dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan subsidi pendidikan bagi seluruh keluarga Indonesia, pemerataan pendidikan di daerah terpencil, dan memberikan beasiswa kepada siswa yang miskin. Pendidikan di Indonesia menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oleh karena itu, setelah mengetahui penyebab buruknya kualitas pendidikan di Indonesia, sebaiknya pemerintah segera melakukan penelitian dan evaluasi agar permasalahan yang ada dapat segera teratasi. Dengan cara ini, diharapkan ke depannya kualitas baik dan masyarakat ke depannya bisa terbebas dari kebodohan. Bahasan saya tentang permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia, saya kembalikan kepada moderator Mas Pohan. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak atas penjelasannya yang sangat membuat kita terkagum-kagum. Sebelum
untuk sesi tanya jawab, ini kita akan mendengarkan dulu presentasi dari narasumber kita yang selanjutnya, yang lebih akan membuat kita makin terbuka untuk pendidikan tersebut. Baik, untuk narasumber selanjutnya itu Mas Fahmi, kita persilakan. Oke, terima kasih Mas Pohan atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Pohan, ini sebelumnya saya ada waktu untuk presentasi berapa lama ya, Mas? Ini Mas, ada sekitaran kurang lebih Mas 3 menit. 2 menitan atau berapa? Kisaran 3 menit dan 2 menit Mas. Oke. Nanti kalau misalnya agak agak panjang nanti diingatkan ya, Mas. Baik Mas. Oke, sebelumnya mungkin saya ini ya izin menyampaikan judul ya, yang dimana yang ya sudah ada pada ini backgroundnya kita, yaitu ada faktor yang mempengaruhi permasalahan pemerataan pendidikan terutamanya ya. Oke, kita di Indonesia ini ya luas ini ya, dengan begitu banyak daerah-daerah, pulau-pulau terpencil dan juga sebuah ketimpangan antara kota dan desa itu bisa menjadi sebuah perbandingan faktor pemerataannya sangat begitu jauh. Mungkin salah satu ini ya faktornya yang bisa kita lihat adalah akses atau sarana prasarana ke fasilitas pendidikan tersebut itu masih sangat jauh berbeda dengan yang ada di kota. Saya mengambil contoh seperti pada saat saya masih SMP, kelas 1 SMP, itu saya berada di Sumatera Barat, yang dimana itu daerahnya adalah daerah yang begitu pedesaan sekali, bahkan untuk ke kota pun membutuhkan waktu 2 jam, jikalau itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan untuk saya dari rumah saya ke sekolah SMP itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit dan itu menggunakan fasilitas dari perusahaan desa tersebut. Dan jikalau biasanya itu kalau misalnya dalam keadaan yang oke gitu. Bahkan sempat beberapa kali kami itu harus menumpang mobil-mobil perusahaan, mobil-mobil buah itu hanya untuk pergi sekolah SMP. Nah, mengapa pemerataan ini sangat penting bagi pendidikannya? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwasannya salah satu poin yang disampaikan di sana adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan sebuah harapan dari founding father kita, para pemimpin kita, untuk ibaratnya bagaimana bangsa Indonesia ini bisa maju di kancah dunia, bisa dipandang oleh dunia bahwasanya kita bukan hanya bangsa yang berkembang, tapi kita bangsa yang maju. Menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik, menciptakan para penerus-penerus yang mungkin paling minimal seperti Pak B.J. Habibie yang telah menciptakan apa ya teori crack pada pesawat gitu. Bahkan beliau ditelusuri pun dari latar belakangnya bagaimana beliau itu hanya sebuah orang apa hanya seorang yang hidup di pedesaan dengan ekonomi yang saat itu masih terjajah gitu. Nah, ini bisa menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah kita. Dengan banyaknya daerah terpencil di Indonesia yang tidak semuanya kota, tapi semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, yang layak, maka perlunya kesadaran bahwasanya anak-anak sekolah-sekolah, fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di daerah-daerah pedesaan itu harus diperhatikan. Tidak hanya oleh masyarakat sekitar, tetapi dari semua elemen. Baik itu orang tua, baik itu pemerintah, baik itu eh, fasilitas-fasilitas desa, seperti misalnya RT, RW, dukuh, dan segala macamnya. Lalu, apa faktor kemudian yang membuat faktor lain dari kenapa pemerataan ini begitu timpang antara kota dan desa? Yaitu salah satunya ada standarisasi, standarisasi guru yang berkualitas. Nah, kita jikalau menelisik dari cerita guru seorang dosen di UNY itu pernah menyampaikan bahwasannya dari suatu sekolah, dari suatu instansi pendidikan itu menawarkan kepada
apa masyarakat atau masyarakat kampusan atau ibaratnya dosen-dosen atau ibaratnya para mahasiswa yang akan mencari kerja akan yang lulus itu beliau menawarkan suatu pekerjaan suatu guru pekerjaan dosen atau guru di suatu daerah terpencil di Kalimantan Selatan atau Timur saya lupa itu belum menyampaikan bahwasanya gajinya itu tidak terbilang kecil gajinya juga pada standar pada umumnya gitu tapi yang menjadi pertimbangannya adalah bagaimana fasilitas yang didapatkan nanti dari guru tersebut. Karena guru yang berkualitas sekarang ini kan lebih berfokus kepada ibaratnya perkotaan, tentang teknologi, tentang iptek dan segala macam. Sehingga dia untuk berani terjun ke dalam instansi pendidikan di pedesaan itu masih memikirkan tentang bagaimana dia nanti untuk hidup seperti apa, untuk memperkembangkan pendidikannya seperti apa, sehingga untuk distribusi guru berkualitas ini pun terkendala sebenarnya. Bahkan ini tidak terjadi di Indonesia saja. Saya pernah melihat suatu tontonan film yang berdasarkan kisah nyata. Di Turki itu ada seperti itu. Sampai-sampai harus warganya itu mengirimkan surat selama 10 tahun hanya untuk mengirimkan satu guru dari pemerintah. Yang dimana desa itu sangat-sangat keterbelakangan. Bahkan untuk guru ini yang sudah dikirim pemerintah ke desa ini, itu perlu mendaki dan menyeberangi lembah itu 2 kali. Nah, itu masih menjadi PR yang sangat besar untuk pemerataan pendidikan. Sehingga untuk solusinya adalah yang bisa kita perhatikan adalah bagaimana setiap elemen itu bisa saling menolong, bisa saling mensupport dari pemerintah memperhatikan bagaimana warganya, bagaimana masyarakatnya itu mendapatkan pendidikan yang pantas, pendidikan yang pada haknya. Karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Lalu kemudian dari pemerintah pun juga perlu disokong oleh masyarakatnya, oleh para bawahan-bawahannya seperti mungkin adanya menteri, gubernur, bupati, camat dan lain sebagainya. Itu harus menyalurkan bagaimana aspirasi untuk pemerataan pendidikan ini itu sebagai sebuah investasi yang besar. Jikalau nantinya pemerataan pendidikan ini berhasil, maka 2045 emas itu bukan suatu hal yang hanya angan-angan, bukan suatu hal yang hanya mimpi latar belakang suka aja gitu. Izin Sehingga, Mas, izin Mas memotong waktunya. Ini kelihatannya gak lewat Mas, bisa lebih singkatin Mas. oke, makasih Mas Paham. Sehingga dari semua elemen ini, jikalau sudah bertemu pada satu visi yang sama, misi yang sama, dan juga orang tua pun memerlukan ilmu parenting yang pas, maka itu semuanya bisa menjadi sangat rata. Maka oleh dari itu, itulah kenapa kita hadir di sini, di seminar ini, untuk memperbaiki hal tersebut. Ada dari Mbak Najmi tadi membahas tentang kualitas, dan saya tentang pemerataan pendidikan. Mungkin itu sih dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Puan selaku moderator. Baik Mas, terima kasih. Wah, gimana teman-teman? Ini dari isi pemateri pertama dan pemateri kedua ternyata saling berkaitan nih dan juga memiliki sebuah hal-hal yang harus kita bahas lebih dalam. Untuk teman-teman, kita buka sesi tanya jawabnya. Mohon izin Mas, mau bertanya. Baik Mas, boleh tapi sekalian perkenalkan diri juga ya Mas. Iya, oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ma'ruf Amin Abdullah. Eh, Tadi Mbak Najmi juga sudah menjelaskan tentang kualitas dan Mas Fahmi itu menjelaskan pemerataan. Tadi eh, dari pertanyaan saya ini sebenarnya sudah sedikit disinggung oleh Mas Fahmi tadi. Cuman mungkin saya ingin menanyakan sedikit lebih detail aja. Sebenarnya apa sih tantangan dari permasalahan pemerataan atau kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini? Dari mungkin contoh nyatanya, contoh yang ada di sekitar kita seperti itu sih. Saya kembalikan kepada
Bagus sekali. Baik, baik Mas Fahmi, apakah bisa langsung jawab atau ditampung dulu? Mas Fahmi? Oke, mungkin langsung dijawab aja Mas untuk mempersingkat Baik waktu ya. Mas, saya persilakan. Oke, untuk ini ya, masalah tantangan ya. Banyak sih Mas sebenarnya tantangan kita itu. Dengan terutamanya sebenarnya banyak permasalahannya pun dan juga banyak solusinya ya. Seperti dengan globalisasi sebenarnya. Globalisasi, digitalisasi itu sebenarnya sebuah keuntungan dan sebuah kerugian sebenarnya. Di saat digitalisasi ini, sosmed ini dipakai pada tidak pada tempatnya, itu bisa menjadi suatu tantangan PR besar bagi pemerintah sendiri. Seperti misalnya jikalau anak-anak ya, anak-anak umur sekitar di bawah 12 tahun, itu dia dibawa diberikan HP, lalu dia menggunakannya secara ugal-ugalan tanda kutip atau tidak terpantau. Itu bisa menjadi suatu PR terbesar untuk pendidikan kita ke depannya. Bagaimana otak itu dirusak dengan begitu mudahnya. Dan juga kalau dalam secara nyatanya, kita bisa melihat masih di daerah kita bisa melihat di daerah Papua. Papua itu untuk pendidikan sangat susah, Mas. Dari aksesnya, dari fasilitas yang bisa mendukung, sarana prasarana yang bisa mendukung itu sangat susah. Bahkan untuk pendidikan itu sangat sulit bagaimana sekolah itu tidak ada, tetapi masyarakatnya ingin pintar. Sehingga ada guru yang dia menyisihkan gajinya. Padahal kita tahu bahwasanya gaji guru itu tidak seberapa. Dia menyisihkan gajinya untuk membangun sekolah yang tidak begitu besar, tetapi cukup untuk menyampung mahasiswa peserta didik yang ingin mencerdaskan dirinya, ingin melatih skillnya, sehingga itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah tadi ini ya Mas, eh sama solusi tidak? Asik. Cukup Baik Mas. Mas, boleh. Nah kalau solusinya itu ya tadi yang saya sampaikan bahwasanya perlu ada kesadaran dari atas hingga ke bawah, dari ujung kepala hingga ujung kaki, ini dari pemerintah pusat, dari menteri, pembantu pemerintah, dari gubernur, bupati, camat, dan segala macamnya, itu semuanya perlu bergerak. Bahkan masyarakat sekitarnya yang hanya ibaratnya tukang fotokopi atau tukang tongkrongan atau ibaratnya hanya yang menjajakan mainan atau goreng-gorengan itu perlu sangat di dilatih kepekaannya untuk sadar bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Sehingga ya saling mensupport antara satu sama lain sehingga tidak ada yang merasa sirik, merasa dengki dengan hal-hal yang ingin dicapai secara bersama-sama. Mungkin begitu, Mas. Baik Mas, bagaimana Mas Ma'ruf, apakah cukup? Cukup Mas. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Apakah Mas ada yang bertanya? Ayo Mas, Mbak Saya mau bertanya. tanya Mas Pohan. Baik Mas, dipersilakan. Ini pertanyaan saya gampang sih. Untuk permasalahan ini, siapa yang harus berperan menjadi yang harus menangani permasalahan pendidikan ini? Apakah anak didiknya, ataukah orang tuanya, ataukah pemerintahnya? Apakah semua emang harus bertanggung jawab? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, ini pemateri pertama atau kedua yang ingin mempresentasikan? Oke, eh, saya izin jawab aja Mas Mukhtar ya. Baik, Mas Fahmi lagi. Baik, saya persilakan.
Oke, tadi kan saya juga sudah menyampaikan ya Mas, saya mungkin perlu emang agak diperjelas ya. Dari instansi pendidikan itu sangat perlu apa namanya kepekaan dari pemerintah kita, dari menteri kita, dari staf-stafnya, dari dari apa namanya perangkat desa segala macamnya. Karena ya kita alami sendiri ya belakangan bahwasannya ada informasi yang eh kita kita selaku mahasiswa nih kita mengalami sepertinya UKT naik, lalu juga ada yang dana BOS yang itu nantinya akan dipotong segala macam terkait dengan program-program yang akan datang ya. Nah, itu sangat perlu diperhatikan bagaimana ibaratnya dana atau biaya yang digunakan untuk pendidikan itu dialokasikan secara baik. Pemerintah juga melihat bagaimana investasi pendidikan itu berjalan dengan lancar. Tidak hanya melihat sektor-sektor pabrik, sektor-sektor investor segala macamnya yang hanya memikirkan uang, tetapi tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan negara ini ke depannya. Dengan mempersiapkan mempersiapkan generasi penerusnya, maka bangsa itu sudah mempersiapkan dirinya agar tidak menjadi sejarah. Karena banyak sekali kerajaan-kerajaan yang besar, kerajaan-kerajaan yang begitu adidaya pada masanya hilang pelan sebagai sejarah karena tidak mementingkan generasi mudanya dalam memperoleh pendidikan. Nah, dari menterinya juga itu perlu pengawasannya yang lebih baik kepada apa ya peserta didiknya. Tidak hanya ada yang di kota, tidak hanya yang khusus Pulau Jawa, tidak hanya yang khusus di Jakarta, tetapi di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, NTT, NTB dan pulau sekitarnya gitu. Yang masih meliputi daerah Indonesia itu perlu sekali diperhatikan sehingga dari orang tua parenting pertama dari seorang guru pertama orang tua kemudian dari lingkungan masyarakatnya guru terus perangkat desa lalu ada menteri pendidikannya serta presiden itu saling berkolaborasi sehingga pendidikan itu bisa menjadi lebih baik untuk menuju 2045 Indonesia Emas begitu Mas Esa. Baik, Mas Fahmi, terima kasih. Bagaimana, Mas Esa? Oke, terima kasih. Tadi jawabannya menurut saya sudah sangat lengkap dan jelas. Jadi bisa dibahami. Terima kasih Mas Fahmi. Baik, tadi kita telah mendengarkan dua penanya yang menjelaskan, maaf, dua penanya yang telah dijelaskan oleh Mas Fahmi. Selanjutnya saya akan memberikan satu penanya lagi untuk membuat kita semakin mengerti dan lebih tahu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan kita. Baik, untuk satu penanya lagi, saya persilakan. Izin bertanya, Baik, Mbak, dipersilakan. pertama-tama perkenalkan nama saya Zaudi Faulia. Saya langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan dari saya itu, apa saja sih standar kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mbak. Mbaknya cantik kali ya. Baik, selanjutnya untuk pemateri, ini pematerinya masih Mas Fahmi atau Mbak Nazmi nih yang ingin memberikan masukan kepada penanya tadi. Mungkin saya bisa menjawab Baik, pertanyaan dari Mbak Diva tadi. baik Mbak Nazmi, Eh, dipersilakan. Tadi tentang standar kualitas pendidikan ya. Nah, saya menjawab sesuai dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Nah, dalam peraturannya ada beberapa poin penting. Yang pertama ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat ada standar sarana dan prasarana, yang kelima ada standar pengelolaan, yang keenam ada standar pembiayaan, yang ketujuh ada standar penilaian, dan yang ke-8 atau yang terakhir ada standar pendidikan karakter.
Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mbak. Bagaimana Mbak Jahwa? Baik, sudah cukup jelas ya menurut saya. Terima kasih Mbak atas Baik, penjelasannya. baik Mbak. Baik teman-teman. Tadi kita telah mendengarkan beberapa jawaban dari pemateri dan penjelasan dari pemateri yang telah kita dengar. Ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan Indonesia itu sangat-sangat banyak ya kita ketahui. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan beberapa yaitu tentang hakikat pendidikan terdiri dari manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia memiliki kelebihan untuk kekurangannya masing-masing. Manusia secara kontrati memiliki potensi dan beberapa tadi yang telah saya dengar. Pertama itu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Dan kedua, tadi saya telah mendengarkan bahwasanya pemateri menjelaskan bahwasanya bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan. Penanggulangannya yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Baik, kita tutup seminar kita pada kali ini. Terima kasih kepada pemateri yaitu Mas Fahmi dan Mbak Najmi. Dan terima kasih juga kepada penanya-penanya yang telah mau membantu memeriahkan acara seminar kita pada kali ini. Saya, moderator Mukhtaruddin Pohan, undur diri. Salam pendidikan.